Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kita lanjutkan kembali materi kita, kegiatan belajar mengajar kita di mata kuliah kewirausahaan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana menganalisis diri dan juga merencanakan bisnis. Di dalam materi ini, salah satu outputnya adalah kita bisa mengenali potensi, karakter, dan juga kelemahan dan kekuatan yang ada pada diri kita untuk bisa kita kenali dan kita gunakan untuk semaksimal mungkin dalam mengembangkan potensi diri, khususnya untuk mengembangkan potensi bisnis. Nah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita harus mengenali tentang siapa aku. Nah, konsep siapa aku atau bisa kita katakan sebagai eh, mengenal tentang diri kita sendiri ini sangat penting, karena kalau diri kita sendiri tidak mengenal bagaimana kita, siapa kita, bagaimana karakter dan potensi kita, nah tentu kita akan kebingungan manakala akan mengembangkan, mencari mencari sesuatu yang pas untuk kita, ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apabila kita diminta untuk menjelaskan siapa kita, apa yang kemudian akan kita jelaskan. Siapakah kita? Misalkan saya adalah seorang mahasiswa, apakah kemudian saya adalah orang yang punya passion dalam bidang usaha, saya adalah orang yang expert dalam hal bla 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 dan sebagainya. Nah, ini harus secepat mungkin kita bisa memberikan uh, definisi atau memberikan arti dalam hal mengenal diri kita dengan baik. Nah, itu ya. Jadi masing-masing dari kita harus tahu dan bisa mendefinisikan siapa kita. Nah, yang kedua, apakah Anda kemudian bisa mengenal baik siapa diri Anda? Ya, ini juga harus kita ketahui dengan berbagai macam potensi, kelemahan, kekuatan yang kita miliki, dan juga bisa kita ketahui juga bagaimana penilaian orang lain terhadap kita, sehingga itu bisa menjadi satu masukan. Ketika itu penilaiannya adalah suatu penilaian yang positif, maka diharapkan itu bisa kita pertahankan, bahkan bisa kita kembangkan. Tetapi sebaliknya, jika yang menjadi catatan atau menjadi suatu eh, apa namanya, suatu perhatian dari orang lain itu adalah negatif, maka sebaiknya itu menjadi satu cerminan bagi kita untuk diperbaiki atau bahkan dikurangi. Nah, eh pada sesi ini sebetulnya kita akan ada sesi apa ya, perlu mendengarkan masukan dari teman-teman di sekitar kita, teman-teman di dalam lingkungan pergaulan kita, baik yang berkaitan dengan kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang yang bisa kita kembangkan dalam diri kita. Nah, dari kegiatan curah pendapat di kelas, di kelas-kelas yang sebelumnya, itu bahwa umumnya kita akan cenderung menjelaskan hal-hal yang umum dan biasa tentang diri kita. Kita secara umum akan mengatakan bahwa saya adalah mahasiswa PKP, saya adalah orang yang berasal dari kota Solo, satu hal yang umum. Eh, Jarang yang kemudian mempunyai spesifikasi khusus, misalkan dengan mengatakan saya adalah calon wirausaha bidang pangan, saya adalah orang yang expert dalam bidang akademik, khususnya dalam penulisan karya ilmiah atau dalam hal riset, atau saya adalah orang yang sangat sosial dan fokus saya ke depan adalah mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, misalkan spesifik seperti itu. Nah, biasanya akan ada dua kategori dari apa yang disampaikan oleh kita pada sesi curah pendapat itu. Baik yang kemudian itu disadari ataupun spontanitas muncul, atau tidak disadari secara nggak bisa direkayasa dan otomatis memang dia muncul seperti itu. Nah, kita harus menyadari bahwa perilaku itu merupakan satu ekspresi dari siapa kita dan apa yang terbiasa kita lakukan, sehingga itu akan membentuk suatu kebiasaan, bahkan menjadi suatu karakter, dan itu akan membentuk siapa kita dan apa kita dan siapa diri kita. Biasanya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu, dalam konsep materi ini sangat penting untuk mengetahui dan memiliki konsep terkait dengan kesadaran diri. Mengapa? Karena yang disampaikan oleh Klein, dia menyebutkan bahwa kesadaran diri merupakan landasan bagi semua bentuk dan fungsi dari komunikasi. Ya, pembawaan kita, kemudian tata cara kita berkomunikasi, cara kita bergaul, itu akan terbawa dengan sendirinya, dan itu menjadi bagian dari bagaimana kita mengkomunikasikan dan membawa diri kita di hadapan orang lain.
Ya, oleh karena itu, dalam hal analisis diri, ini penting sebagai bekal untuk berkomunikasi efektif untuk menuju sukses bisnis. Artinya, eh, ini bisa menjadi salah satu strategi branding kita. Jadi orang itu tidak perlu mengenal, tidak kadang orang tidak kita belum bersuara, kita belum berinteraksi dengan orang lain, tapi orang lain sudah punya persepsi terhadap kita. Misalkan dari gaya berpakaian kita, dari gaya ngomong kita, itu wah ini kayaknya bisnismen nih, meyakinkan banget nih cara ngomongnya, kayaknya eh, ahli branding, atau memang dia expert dalam membranding sesuatu. Nah, atau dia endorsement apa, produk apa begitu, sehingga oh itu menarik bagi orang lain. Tanpa kita mengkomunikasikan, orang sudah memberikan image seperti itu. Wah, kok wajahnya bening ya, kayaknya dia pakai skincare yang bagus nih. Wah, bajunya keren, cakep gitu ya. Eh, Sehingga kita mempersepsikan bahwa orang itu punya selera dalam berpakaian yang baik juga. Nah, ini perlu salah satu bentuk analisis diri. Kita akan menampilkan diri kita akan seperti apa. Mulai dari ini, dan ini akan berefek bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita bergaul, dan banyak hal lagi, ya. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui atau menganalisis diri itu, kita perlu memahami dan memetakan apa yang menjadi kekuatan diri kita, ya. Kekuatan yaitu sudah kita sadari, ya, versi kita itu kita harus tahu, saya itu kekuatannya di mana, kelebihan saya di mana, kekurangan saya di mana. Dan dalam hal ini kita tidak bisa sendirian menganalisis diri kita juga perlu bantuan dari teman ataupun orang lain di sekitar kita yang akrab dan mengenal betul kita terkait dengan kelebihan dan kelemahan kita. Mengapa? Karena barangkali sesuatu yang itu merupakan kelebihan kita ataupun suatu potensi yang kita miliki, tetapi itu dianggap orang lain sebagai satu hal yang biasa, atau kadang-kadang suatu kita punya satu kelebihan yang dinilai oleh orang lain, tapi oleh kita sendiri kita menganggap itu bukan kelebihan kita. Nah, sehingga dalam hal ini kita perlu memadukan antara versi dari diri kita dan juga versi dari orang lain. Nah, kekuatan itu apa saja dan kelemahan yang biasa disebutkan dalam hal curah pendapat seperti itu. Nah, dalam satu permainan bisa Anda coba begitu ya. Anda buat satu kertas, secari kertas, kemudian buat kolom kelebihan dan kekurangan kita, tetapi versi orang lain. Nah, itu kemudian diberikan kepada teman kita. Teman kita diminta untuk menilai, berikan catatan kelebihan dan kelemahan kita. Nah, ini yang kemudian bisa kita rekap ya. Jadi beberapa saran masukan dari teman-teman yang lain, bisa teman dekat ataupun teman yang memang belum mengenal dekat pun juga nggak apa-apa. Nah, kita akan dapat persepsi dari berbagai macam teman-teman di sekeliling kita. Nah, dalam hal memetakan seperti ini, ada yang namanya Johari window, atau istilahnya ada sebuah jendela yang memetakan antara apa sih yang diketahui oleh diri kita tentang kita, dan bagaimana penilaian orang lain terhadap diri kita. Nah, ini penting agar kita punya sudut pandang penilaian yang semakin beragam, ya. Kita dalam Johari window ini, paling tidak ada satu zona di mana zona itu terkait dengan potensi kita, terkait dengan diri kita. Itu ada zona yang diketahui oleh kita, ada zona yang tidak diketahui oleh kita, ada zona yang diketahui oleh orang lain, dan ada yang zona yang tidak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, dalam diagram ini bisa kita lihat ada yang saya tahu, saya tidak tahu, kemudian orang lain tahu tentang saya, dan orang lain tidak tahu tentang saya. Orang lain tahu, kemudian saya tahu, berarti itu zona yang terbuka. Artinya kita dan orang lain itu bisa membaca potensi dan kelemahan kita. Sementara kalau yang orang lain tahu tetapi diri kita malah tidak tahu tentang suatu potensi, tentang suatu kelemahan, itu berarti zona buta. Kita perlu membuka diri dan mengetahui apa sih yang menjadi catatan yang diketahui orang lain tentang kita, sehingga perlu kita perbaiki atau kita kembangkan. Kemudian ada satu sisi lagi, satu jendela, yaitu di mana kita tahu tetapi orang lain tidak tahu. Ini berarti kita harus masih menjadi zona rahasia. Bagaimana kemudian kita akan membranding sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain tersebut. Nah, yang terakhir ada zona buta atau zona gelap, mohon maaf, karena pada zona ini tidak diketahui oleh diri kita dan tidak diketahui juga oleh orang lain. Ada satu hal yang tertutup atau belum terungkap. Nah, bagaimana kemudian mengoptimalkan dan mengembangkan atau memperbaiki dari berbagai macam jendela-jendela ini, itu nanti yang kita bahas satu persatu. Baik, zona yang pertama adalah zona di mana saya tahu
dan orang lain tahu. Saya tahu kelemahan saya, kita tahu kelemahan kita tahu kelebihan kita, dan orang lain juga tahu hal tersebut. Artinya ini sudah menjadi satu hal yang diketahui secara umum. Jadi dalam hal ini bagaimana cara mengembangkannya? Untuk kelebihan yang sudah diketahui orang lain, itu berarti sudah tidak perlu branding lagi. Orang sudah tahu, misalkan Nathan itu expert dalam hal MC. Nah, orang akan menempatkan Nathan pada bidang-bidang pekerjaan kepanitiaan yang dia misalkan pintar dalam hal MC. Atau misalkan lagi Hanif misalkan pintar dalam editing video. Orang lain udah tahu dan Hanif expert di situ. Maka ya dengan sendirinya sudah bukan jadi hal umum, sudah menjadi hal umum bahwa kalau urusan seperti itu diserahkan ke ahlinya, yaitu ke Hanif misalkan seperti itu. Nah, itu zona yang terbuka. Nah, pengembangannya bagaimana? Dioptimalkan lagi, belajar lagi sehingga kita menjadi expert di situ, ya. Dan orang lain juga mengakui expertise kita di situ. Nah, sehingga dalam hal ini branding itu pengakuan dan branding sebenarnya sudah diakui oleh orang lain. Pun demikian sebaliknya, ketika itu satu kelemahan, maka karena kelemahan ini sudah diketahui banyak orang juga dan kita juga menyadari itu, maka kita harus legowo juga ketika misalkan dalam hal administrasi misalnya kita termasuk orang-orang yang tidak rapi secara administrasi, ya it's okay ketika memang kita tidak diamanahkan pada satu tanggung jawab di situ, atau tanggung jawab terkait dengan masalah administrasi diberikan kepada orang lain. Nah, itu kita harus legowo daripada kita memaksakan diri kita untuk dapat tanggung jawab itu tapi ternyata kita kedepannya akan berantakan. Nah, ini zona terbuka, orang lain tahu kelebihan dan juga kelemahan kita. Jadi nggak masalah kalau kemudian kelebihan kita diketahui, ini bagus, tapi kalau kelemahan kita diketahui juga nggak apa-apa, karena kita akan diberikan tempat yang tepat, orang yang tepat untuk tanggung jawab dan juga jabatan yang tepat juga. Jadi ini sudah sama-sama tahu dan kita harus legowo terhadap apapun terkait dengan ini. Nah, yang kedua, ini yang kita harus hati-hati, karena pada zona ini kita tidak mengetahui kelemahan dan kelebihan kita, sementara orang lain tahu itu, ya. Dalam hal ini kita buta. Sebetulnya kadang-kadang kita termasuk orang yang pesimistis bahwa saya nggak expert kok di bidang itu, saya nggak yakin saya bisa sukses dalam usaha itu. Tapi orang lain melihat kita punya potensi dengan melihat selama ini pengalaman kita, dengan selama ini melihat bagaimana kualitas kita menjalankan atau mengerjakan suatu tanggung jawab tertentu. Nah, ini di zona ini tinggal bagaimana kemudian kalau kelebihan itu bagaimana kita mengoptimalkan itu, dan kita perlu mendengarkan orang lain terhadap potensi yang disampaikan ke kita. Nah, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nasihat-nasihat baik ya kita jadikan masukan untuk kemudian kita tingkatkan lagi. Nah, sebaliknya, jika ini suatu kelemahan, kita tidak tahu bahwa itu kelemahan kita atau sisi buruk kita. Kita itu sering nunda-nunda waktu, kemudian pekerjaan tidak beres dengan baik, kemudian kualitas kerja kita juga delewer begitu, ataupun krisis jelek yang lain, tetapi kita nggak sadar akan keburukan itu. Kita suka ngerasani, kita suka gosip dan buang-buang waktu percuma. Tapi teman-teman yang lain itu tahu, lingkungan sekitar itu tahu, wah kalau ketemu kamu itu sadar atau enggak, mesti waktunya nggak produktif. Nah, ini yang kita juga harus perlu tadi ya, pada zona ini kita juga perlu mendengarkan masukan-masukan dari lingkungan di sekitar kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tentang kelemahan ini yang bisa kita hapuskan atau kita kurangi, atau bahkan kita hapuskan. Kita harus tahu, dan zona ini karena kita tidak tahu, kita wajib bertanya kepada orang lain. Nah, itulah pentingnya ya, bersahabat, berteman dengan orang-orang di sekitar kita yang baik. Itu dia akan mengatakan kalau kita ada kekurangan, dia akan menutupi dan menyarankan perbaikan. Tapi kalau sudah keluar satu kelebihan, dia akan mendorong kita untuk lebih berkembang. Nah, yang ketiga adalah zona di mana kita tahu namun orang lain tidak tahu, ya. Ini masih disebut sebagai jendela rahasia. Kalau satu kelebihan berarti kelebihan kita belum diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini kita perlu sosialisasi. Memang tidak perlu ngumbar-ngumbar sih, aku expert dalam hal ini, tapi
kita perlu menunjukkan dengan kualitas kerja kita, kualitas bagaimana kita menyelesaikan tanggung jawab, dan ini sejatinya akan terbranding seiring dengan bagaimana kita uh, menyampaikan, menunjukkan expertise kita di situ. Mungkin bagi sebagian orang ada yang nggak senang dengan usaha kita, ngapain sih marketing seperti itu, promo-promo seperti itu. Tetapi selama kita bisa istiqomah, full terus berlanjut, kemudian bisa mencapai kesuksesan, dan pada akhirnya orang lain juga akan mengakui kekuatan kita tersebut, kelebihan kita itu. Nah, sebaliknya jika ternyata yang kita ketahui adalah suatu kelemahan kita dan orang lain belum tahu itu, ya tidak perlu kemudian kita gembor-gemborkan juga. Oh, aku apa namanya, sisi jelek kita yang selama ini sudah tertutupi itu ya sebaiknya ditahan, dikurangi, diperbaiki. Tapi kalau itu suatu kelemahan yang ternyata kita diberikan satu amanah atau tanggung jawab tertentu, ya kita tetap harus kita sampaikan juga. Misalkan tadi kalau kita belum selama ini bukan orang yang expert dalam hal berkomunikasi, mau ditunjuk jadi MC di acara event nasional, event besar begitu, ya mau nggak mau kita harus menyampaikan bahwa kita belum ada pengalaman di situ, daripada nanti kita memaksakan diri terus ini. Kecuali kalau memang berani ambil resiko, terus benar-benar memanfaatkan kita dengan latihan dengan semaksimal mungkin, dan yakin di hari hanya bisa tampil dengan baik, it's okay, itu suatu peluang, ambil peluang tersebut, ya. Nah, yang keempat, jendela yang terakhir adalah jendela gelap, di mana orang lain tidak tahu kelebihan dan kelemahan kita, dan juga kita tidak tahu tentang kelebihan dan kelemahan kita itu. Nah, bagaimana cara mengungkap atau mengetahui ini? Ya mau nggak mau kita harus banyak eksplor diri, ya. Barangkali kita tidak merasa itu satu hal yang menjadi kelebihan kita, suatu hal yang menjadi kelemahan kita, kalau kita tidak mencoba sesuatu hal yang baru tersebut. Maka dalam hal ini, untuk mengetahuinya adalah kita banyak mengeksplor kemampuan atau suatu hal yang di luar kebiasaan kita. Maka dalam hal ini mencari pengalaman baru, mencari suatu hal yang menantang bisa menjadi salah satu bentuk challenge dari bagaimana kita mengetahui ada nggak sih sisi lain yang selama ini mungkin belum saya kembangkan, belum saya explore di situ, ya. Ini pada sisi itu. Nah, yang ideal memang sebaiknya untuk kelebihan itu kita banyak tahu, ya, dan orang lain juga tahu kelebihan kita. Dan yang menjadi kalau secara persentase dikatakan bahwa zona terbuka ini, kelebihan dan kekurangan kita diketahui oleh diri kita dan orang lain, porsinya sebanyak 75%. Zona buta itu adalah 10%, zona rahasia 10%, dan zona gelap yang sama-sama tidak diketahui oleh kita dan orang lain itu cukup 5% saja. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri? Yang pertama, kita harus berkontemplasi terhadap diri kita sendiri. Apa sih yang menjadi kelebihan dan kelemahan saya selama ini? Apa sih yang belum saya explore dari diri saya? Nah, itu yang harus kita renungkan. Bahkan jadi catatan juga, jangan hanya cuma merenungkan, jadi catatan juga. Oh, kelebihan saya ini, next program saya berikutnya adalah apa? Buat resolusi di situ. Kemudian mendengarkan masukan dan saran kritik masukan yang membangun dari orang lain. Kalau saran itu adalah baik, maka bisa kita pertimbangkan untuk dilaksanakan. Tapi kalau saran itu misalkan buruk atau membuat kita insecure, membuat kita malah down, ya sebaiknya saran-saran yang kita pilih adalah saran-saran yang memang betul-betul membangun itu. Kemudian mengurangi daerah buta, daerah yang selama ini belum banyak kita eksplor dan orang lain ketahui, ya kita harus sudah banyak punya challenge untuk mengeksplor diri kita lebih banyak lagi. Ikuti kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu di luar zona nyaman kita, ya. Kalau misalkan sama ini kita merasa saya tidak punya bakat wirausaha, siapa tahu sebenarnya punya bakat itu. Makanya misalkan ikut kegiatan kuliah kewirausahaan, buka usaha dari tugas-tugas itu kemudian dikembangkan, siapa tahu bisa muncul zona yang selama ini zona buta, bisa ada yang kemudian terbuka di situ. Kemudian yang keempat adalah amatilah diri Anda yang berbeda-beda. Baik, tidak hanya fokus pada misalkan aku nggak cantik, jangan hanya fokus pada wajah, fokus pada otak terkait dengan kepintaran. Mungkin ada kelebihan pada fisik, lari, kayak olahraga ataupun yang lain seperti itu. Keterampilan yang lain yang selama ini mungkin belum kita ekspor. Serta memperluas daerah terbuka dengan cara mengembangkan potensi yang sudah kita ketahui dan diketahui oleh orang lain juga. Branding, cari pengalaman, mengasah jam terbang. Nah, itu penting banget untuk kemudian memperluas daerah yang terbuka tadi.
Nah, secara fisik itu kalau kita ibaratkan tubuh itu badan kita itu sebetulnya merespon 1% karena ada perintah dari otak. Hei perut, mencernalah, itu kan perintah dari sini. Aduh, waktunya sakit perut, berarti kita harus ke belakang. 1% ditentukan oleh masukan yang diterima dari perintah-perintah yang ada di otak. Dan 99% sisanya adalah perintah-perintah yang kemudian disadari dari pola pikir kita. Ya, stimulan atau masukan baik yang itu positif maupun yang negatif harus pintar-pintar kita saring juga. Yang positif akan menumbuhkan semangat lebih optimis, tapi yang negatif selama itu jadi perbaikan untuk ini ya it's okay kita ambil, tapi selama itu menjatuhkan dan membuat kita semakin down, lupakan dulu. Dan kita juga harus bisa memfokus pada kekuatan kita ya. Dan dalam hal ini meskipun otak kita karena ada input tadi ya, input negatif dan input positif, seringkali juga kita terbangun suatu sistem sadar dan juga bawah sadar. Sistem sadar 12% untuk kemudian merespon terkait dengan yang negatif maupun yang positif tadi juga, dan juga plus berpikir untuk menimbang baik buruk, menerima atau tidak menerima ide, masukan dan sebagainya. Tetapi yang di bawah sadar yang 88% itu terbentuk karena satu kebiasaan karakter, suatu yang sudah berulang-ulang kita lakukan, sehingga ini spontanitas dan ini bisa menjadi kekuatan ya. Nah, dan karena biasanya sudah spontanitas, sudah menjadi menjiwai seperti itu, maka seringkali tidak bisa memilih ataupun sulit menolak ataupun sulit menolak ataupun pada akhirnya mengiyakan ya. Nah, biasanya juga potensi alam bawah sadar ini kita tidak bisa memilih dengan berbagai macam opsi dalam satu waktu begitu ya. Nah, ini yang harus kita ketahui betul terkait dengan bagaimana mengembangkan potensi dari pikiran dan juga nurani. Yang paling penting ya tidak hanya mengembangkan pikiran tapi juga mengkombinasikan dari keduanya. Satu hal yang kemudian jadi catatan bagaimana ketika berbisnis misalkan, itu kita juga berbisnis yang baik, taat aturan, berbisnis yang sehat. Nah, ini nurani berperan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Nah, inilah gambaran dari bagaimana kemudian pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar itu ibarat gunung es yang hanya muncul sedikit di permukaan, tetapi di bawahnya itu tertimbun lebih banyak proporsinya seperti itu ya. Ini di bawah sadarnya malah lebih banyak. Nah, ada satu permainan yang kemudian teman-teman aplikasikan seperti pada slide, bahwa lihatlah kotak-kotak di bawah ini dan sebutkan warnanya ya. Kita sebutkan, coba misalkan teman-teman sambil trial ya, hijau, kuning, merah, putih, orange, biru gitu ya. Merah, biru, apa itu ya, coklat mungkin ya, hitam, ungu, merah, orange, dan seterusnya sampai dengan hijau. Nah, ini kita fokus pada warna yang ada pada kotak tersebut. Nah, ini pikiran sadar kita akan dengan mudah seperti itu. Tapi ketika sudah terkonsentrasi dengan lihatlah tulisan di bawah ini dan sebutkan warnanya, bukan tulisannya, maka kita akan coba mikir. Nah, silakan di trial ya. Di kolom yang paling kiri kita akan menyebutkan hijau, kuning, merah, orange, hijau, biru ya. Merah, putih, biru, merah, biru, merah, biru, merah, hijau, kuning, mau ungu kan, merah dan kuning. Ya, ini satu hal yang kemudian kita antara pikiran bawah sadar dengan sadar kita itu kayak berebut untuk cepet-cepetan seperti itu. Nah, makanya pertanyaan di berikutnya, mengapa ada kesalahan tadi ya dan juga menjadi lebih lambat? Ya karena terjadi perbedaan stimulasi pada pikiran sadar dan bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita mengatakan bahwa itu tulisan warnanya apa? Tulisan itu dibaca apa? Sehingga kita agak terbiarkan di situ. Nah, oleh karena itu di sesi ini silahkan diberikan satu satu closing bahwa teman-teman sudah bisa dan sudah harus melakukan satu pemetaan terkait dengan potensi dan juga kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, dan itu coba kembangkan, aplikasikan dalam program kuliah kewirausahaan ini. Nah, silakan nanti
di apa di grup WA bisa kemudian dituliskan nama, kemudian kelemahan, kekurangan, dan juga apa yang akan di challenge yang selama ini masih menjadi zona buta bagi teman-teman. Oke, demikian untuk kuliah kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi dalam perkuliahan di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.